Halo, assalamualaikum. Kita lanjut lagi dengan contoh soal hukum 3 Newton ya. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah gambar dua buah benda A dan B yang terletak pada bidang miring yang dihubungkan dengan katrol licin ya. Jadi benda B terletak pada bidang miring dan benda A yang tergantung gitu. Nah, setiap benda yang tergantung dia selalu memiliki berat ya. Nah, ini berarti di sini pasti di sini adalah ada gaya berat A atau WA. Nah, kita semua sudah tahu, kalian juga pasti sudah tahu, berat itu rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Jadi kalau WA berarti massa A dikali G, dan WB adalah massa benda B dikali G. Dengan nilai G kita ambil 10 ya, sehingga kita dapatkan WA 40 Newton dan WB 50 Newton. Nah, bidang miring ini memiliki sudut 37 derajat. Nah, pertanyaannya adalah carilah besar dan arah gaya gesek. Nah, di sini karena katrol licin, maka kita menganggap nilai T itu sama ya. Jadi di sini ada ini ya. Oh, di sini. Ya, di sini Bu So gambar memang arah gaya tegangan tali. Jadi ini ke sini. Jadi dikatakan TB, ini kan gaya tegangan TB itu sama dengan TA. Kayak dia katrolnya licin ya. Jadi TA sama dengan TB. Nah, di sini ada WA ya. Oh iya, di sini sudah tergambar. Nah, di sini karena bidang miring, maka dia akan membentuk sudut ya 37 derajat gitu ya. Maka gaya berat benda B dia selalu ke sini ya. Nah, dia selalu ke sini WB, sehingga dia membentuk sudut di sini 37 derajat. Nah, karena ini adalah posisi sudut, ini adalah sisi di samping sudutnya, sehingga dia bernilai cos. Jadi WB cos 30 derajat. Nilai WB cos 37 derajat ini kalau kita buat gaya normalnya, maka dia selalu tegak lurus dengan ini ya, searah gini maksudnya. Searah dengan bukan searah, berlawanan arah, tegak lurus ya dengan gaya normal. Tuh, kemudian di sini adalah nilai WB sin 37 derajat gitu ya. Ini kalau kita tarik seperti ini. Nah, jadi ini sisi di samping sudut, dan ini adalah sisi di depan sudut yang bernilai sin per sisi miring maksudnya ya. Nah, ini WB nya. Kemudian kita tinjau benda A dulu ya, untuk menentukan seberapa besar gaya gesekannya. Kita tinjau dulu benda A. Nah, benda A yang ini kita fokus di sini saja dulu. Itu besaran tegangan tali dengan gaya beratnya. Nah, di pembahasan sebelumnya kita menggunakan TA dikurang WA ya. Yang atas kurang yang bawah, karena WA ini adalah dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tetapi sebenarnya tidak masalah kalau misalnya WA duluan, WA kurang TA misalnya, itu tidak masalah, tidak masalah sebenarnya. Tinggal tergantung kesepakatan kita saja mana yang duluan kita tulis. Nah, ini kita tuliskan saja supaya sama dengan pembahasan di contoh soal sebelumnya ya. Jadi kita tuliskan saja, karena A ini berarti dia dalam keadaan diam ya, di sini dalam keadaan diam, berarti kita gunakan hukum 1 Newton. Jadi sigma F sama dengan 0. Berarti TA dikurang WA itu sama dengan 0, atau TA sama dengan WA, atau TA itu sama dengan WA nya sudah kita dapatkan di atas 40 Newton ya. 40 Newton. Jadi TA ini sama dengan TB sama dengan T ya, karena nilai tegangannya sama semua, sama dengan 40 Newton. Nah, kita sudah dapatkan nilai tegangan talinya. Nah, sekarang kita tinjau benda B. Nah, kita tuliskan di sini, tinjau benda B. Nah, tinjau benda B ini berarti yang ini ya. Nah,
Jadi gaya-gaya yang bekerja pada benda B ini. Nah, mana semua gaya yang bekerja pada benda B, yaitu gaya tegang tali ini T atau TB, kemudian WB sin 37 derajat, dan gaya gesekan yang ini, gaya gesekan ya. Nah, jadi arah pergerakannya benda ini, kalau cuma ini kan dikatakan jika benda diam ya, yang ini. Karena dia bergerak pasti bergerak ke sini. Dia selalu menuju ke kemana benda yang tergantung, gitu. Tapi ini kan benda dalam keadaan diam. Yang kita analisa benda dalam keadaan diam ya. Jadi ini berarti kita tinjau sigma F sama dengan 0, maka kita tuliskan duluan TB-nya ya, yang ke arah kanan. TB-nya sama dengan T ya. Jadi T, kemudian dikurang WB sin 30 derajat, kemudian dikurang FG sama dengan 0. Ini ya. Terus T, jadi yang minus-minus ini kita pindah ke sebelah kanan ya, istilahnya pindah ruas gitu. Jadi sama dengan WB sin 30 derajat ditambah FG gitu ya. Kemudian kita akan kita menentukan FG ya. Kita menentukan FG, berarti ini tetap T dikurang di sini yang sama dengan ini saja yang kita pindahkan ke kanan. Jadi ini tetap T dikurang WB sin 30 derajat sama dengan FG. Karena FG-nya yang kita mau cari. Nah, T-nya, tegangan talinya kita dapat tadi 40. Berarti 40 dikurang WB. Jadi WB-nya ini 50. Betul, 50 dikali sin 37 derajat. Betul, 3/5. Ini sama dengan FG. Kemudian 40. Nah, ini dulu kita selesaikan ya. Jangan dikurang 40 kurang 50. Itu nanti bisa salah. Ya, jadi selesaikan dulu yang perkalian gitu ya. Jadi 50 ini kita coret gitu, berarti dapatnya 10. Nanti 10 kali 3 berarti 10. 40 dikurang 30, 10 kali 3 30 sama dengan FG. Berarti gaya geseknya sama dengan 10 Newton. Nah, gitu ya. Jadi gaya gesek kita dapatkan 10 Newton dan arah pergerakannya arah gaya geseknya ini berarah ke kiri ya. Jadi arah gaya gesek ke kiri tadi sudah tuliskan di atas ya, sesuai dengan arah gambar ya. Jadi arah gaya geseknya, arah gaya gesek ke kiri. Nah, jadi seperti itu ya kita menganalisa untuk kasus seperti ini. Jadi sebenarnya mudah sih kalau kita membahas hukum Newton. Yang penting kita paham gambarnya gitu ya. Jadi kalau kita mengerti gambarnya, maka kita sebenarnya tidak perlu mengingat rumusnya. Tapi walaupun sebenarnya rumusnya mudah saja sih, Anda dari SMP malah sudah kenal ya tentang hukum-hukum Newton, persamaannya tuh sudah tidak asing lagi. Nah, untuk menyelesaikan ini sekilas kayak dilihat sulit ya, tapi sebenarnya mudah ya. Yang penting Anda memahami gambarnya dulu. Ketika Anda paham konsepnya, maka ini akan mudah. Oke?